akhir-akhir ini FEB UGM kan menekankan values tertentu sehingga ya kadang-kadang, saya harus benar-benar memaksa diri untuk menegakkan aturan itu tadi dan itu yang nggak mudah. Tetapi rasanya itu bangga banget kalau kemudian, lulusan-lulusan itu menjadi orang dalam tanda petik dan mereka itu ingat. Oke, terima kasih, tentang perjalanan karir saya. Sebetulnya saya mulai tahun 85 ya, menjadi dosen, terus dan awalnya sebetulnya, saya bukan orang yang lulus S1 langsung mendaftar dosen. Saya waktu lulus, waktu itu sebetulnya masih pengen kemana-mana dalam tanda petik itu, ya jalan-jalan, ambil nafas, tiba-tiba dapat panggilan dari Bank Indonesia. Waktu itu, ada program kerjasama antara Bank Indonesia dengan FEB, jadi FE waktu itu, setelah wisuda kemudian, BI mendapatkan nama-nama, lulusan dengan nilai yang relatif bagus. Oke, nah saya termasuk orang yang dipanggil, kaget juga sebetulnya. Terus saya mikir, ngapain nggak, coba aja deh, toh belum tentu keterima, ini tadi. Nah terus, ya udah dijalani dan akhirnya semua proses terlewatkan dengan baik dan datanglah saat, di mana saya harus teken kontrak. Nggak tahu gimana itu mungkin yang namanya tangan Tuhan itu ya. Waktu mau tanda tangan itu ada seorang ibu yang sudah berkarir di sana, terus kemudian menanyakan, "Udah benar-benar siap, yakin?" Terus, "Gimana sih, kenapa sih?" Terus ibu itu bilang, "Ya kalau di Bank Indonesia itu nggak ada kata pulang tepat waktu, seringkali banyak pekerjaan yang belum selesai dan kita nggak boleh pulang sampai pekerjaan itu selesai. Nggak ada alasan anaknya panas atau apa sakit itu nggak ada," kata itu. Itu benar-benar membuat saya agak galau ini waktu itu. Habis ibu-ibu itu pergi terus kemudian ketemu ini Pak Sukanto almarhum, Dekan waktu itu. Beliau tanya, "Kowe iki ngopo di situ?" Ya ini sebetulnya saya harus teken kontrak. "Lah kamu memang daftar?" "Enggak." "Lah kamu pengen kerja di mana?" "Ya pokoknya di Jogja." "Ya udah ini batalkan saja, terus kemudian kamu langsung bikin surat lamaran, besok dirapatkan." Itu awal perjalanan saya dengan Fakultas Ekonomi. Waktu itu rasanya saya menjadi orang yang cukup, minoritas karena waktu itu ada 2 dosen putri, waktu itu satu almarhum Bu Suparmi dan Bu Endang yang waktu itu masih sekolah, dan saya. Jadi saya benar-benar ibaratnya anak ragil, satu-satunya wanita, lainnya itu bapak-bapak semua. Tapi waktu itu rasanya kayak orang dimanja, bener. Nah ini. Terus kemudian, ya akhirnya juga harus ikut proses semuanya seperti prajabatan, harus sekolah, dan itu harus dipaksakan karena waktu itu anak saya masih bayi, masih kecil, rasanya masih enggan sebetulnya, tapi dipaksakan. Ya udah kalau enggak, ya kesempatan itu lewat. Nah terus ya itu tadi, sekolah dan kemudian pulang akhirnya nggak tahu kenapa pas ada pemilihan, sekretaris jurusan, waktu itu masih jurusan bukan departemen. Dan akhirnya ya terjebak di situ, akhirnya saya 7 tahun, saya menjadi sekretaris departemen manajemen, ketuanya waktu itu Pak Hani Handoko almarhum. Dan, sekaligus waktu itu saya ikut membantu Project Q, ya, yang kemudian itu lumayan prestisius karena itu kami bisa banyak membantu teman-teman untuk sekolah dan mengadakan fasilitas seperti buku asli dan lain-lain. Lepas dari sekretaris jurusan, akhirnya kok mungkin karena nggak ada orang ya, terus saya, terpaksa harus jadi, wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Mungkin kalau teman-teman yang ingat mungkin kelihatannya nggak banyak sosok wanita yang ada di dekanat dan saya beruntung untuk menjadi salah satu wanita itu tadi.
menjadi ini ya, anggota di Dekanat FE UGM waktu itu. Pengalaman yang luar biasa selama 4 tahun. Mungkin itu perjalanan karir saya, dan lepas selesai menjabat, saya dipaksa untuk sekolah. Waktu itu sebetulnya saya sudah merasa apakah masih bisa ya, karena dengan usia yang semakin uzur ini tadi, tapi kemudian teman-teman, udah kamu nggak ada alasan lagi untuk nolak, kamu harus sekolah. Ya udah, akhirnya sekolah dan selesailah, alhamdulillah. Mungkin itu. Selama mengajar, ya ada susah dan senangnya, karena saya juga merasakan adanya perubahan values dari mahasiswa dari angkatan per angkatan, dari generasi ke generasi. Pada saat kita juga akhir-akhir ini FEB UGM kan menekankan values tertentu, sehingga ya kadang-kadang saya harus benar-benar memaksa diri untuk menegakkan aturan itu tadi, dan itu yang nggak mudah. Tetapi rasanya itu bangga banget kalau kemudian lulusan-lulusan itu menjadi orang dalam tanda petik, dan mereka itu ingat. Ya kadang-kadang saya juga mereka itu sincere, jujur atau enggak itu saya juga nggak tahu. Tetapi apa ya? Mungkin kalau orang pemasaran itu ada istilah segmentasi ya. Terus kemudian saya tahu bahwa segmen saya itu adalah mereka-mereka yang disiplin. Dan ya biasanya mereka-mereka yang jumlahnya mungkin kecil. Mereka-mereka yang disiplin, dan mereka itu biasanya setelah mereka lulus pun mereka masih ada hubungan. Karena saya kadang-kadang kan mahasiswa sulit membedakan antara disiplin dan galak itu tadi. Dan yang bisa membedakan mungkin ya kelompok yang kecil ini tadi, bahwa ini disiplin, ini bukan galak ini tadi. Jadi kadang-kadang kalau mereka ngasih bunga, bener nggak sih? Saya rasanya nggak yakin juga. Mungkin itu. Ya FEB itu kan apa ya, saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa yang masuk di FEB itu adalah mereka yang top players. Jadi ya mengajar mereka merupakan suatu hal yang prestisius juga kan, mungkin itu. Dan FEB sendiri mungkin di antara fakultas-fakultas lain juga dianggap sebagai salah satu fakultas yang kalau dulu saya waktu di dekanat, kami ini menjadi kayak seperti misalnya trendsetter, kita melakukan ini kemudian yang ngikutin ini tadi. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk menjadi bagian dari FEB UGM. Oke, sebetulnya saya ini kan juga, saya pernah waktu itu pada saat kami mulai menginitiate IUP dan saya harus bertemu partner dari universitas lain di luar Jerman, maksud saya. Saya tanya, apa yang membuat negaramu itu besar? Terus jawabannya hardworking dan disiplin. Nah itu yang kemudian dan mungkin juga keluarga juga, latar belakang keluarga saya dibesarkan di lingkungan pendidik ya. Nah terus kemudian disiplin itu, ini belum lama, mungkin masih semester kemarin ini, saya sempat mengeluarkan seorang anak karena dia datang di kelas dan terlambat pakai sandal. Pada saat banner kita itu sudah tulisannya FEB Values. Nggak boleh pakai sandal dan ini tadi. Ini yang salah satu bentuk kedisiplinan itu tepat waktu sebetulnya. Tepat waktu, dan kemudian saya setiap di mayoritas kelas saya biasanya saya akan memberikan kuis di awal. Sehingga mereka yang terlambat, meskipun mereka minta maaf terus minta ngulang, nggak akan saya berikan. Jadi itu tadi, itu bentuk saya memberikan apa ya, semacam cara untuk mendisiplinkan mereka adalah saya harus juga tepat waktu, dan saya harus stick pada values FEB UGM itu tadi. Dia sebetulnya juga nggak mau keluar, tak suruh keluar, saya bilang ke anak tersebut, kalau kamu masih di sini, kelas nggak akan saya teruskan.
Mungkin terus kemudian teman-temannya yang minta dia keluar. Saya bilang, "Kalau kamu masih ingin ikut kuliah, kamu silahkan keluar sebentar cari dong, kamu pinjem sepatu temenmu. Tapi kalau enggak, ya udah terserah kamu pulang ya nggak apa-apa." Tapi terus kemudian dia balik. Meskipun baliknya dengan sepatu yang warnanya rada-rada pink atau apa. Tapi mungkin itu saya ingin mengajarkan anak-anak untuk, ya kami harus menjadi, mereka harus menjadi orang-orang yang besar di kemudian hari. Mungkin yang paling berkesan itu pada saat saya menjadi bagian dari dekanat, kami mulai menginitiate IUP, International Undergraduate Program, dan kemudian kita mulai mencoba untuk mendaftar atau menjadi member dari AACSB. Kita mulai mengundang seorang mentor dari Kentucky kalau nggak salah. Nah itu sesuatu yang luar biasa, dan kemudian ya ada beberapa hal yang mungkin kami lakukan, seperti misalnya waktu itu mahasiswa itu masih, terutama yang mungkin yang rada-rada pencinta alam ini ya, masih sering tidur di sini. Nah saat itu kemudian kita membuat aturan, nggak ada mahasiswa yang boleh tidur di fakultas kecuali ada surat atau izin dari dekan waktu itu. Terus kemudian ya dulu itu karena saya di kemahasiswaan, saya menengarai bahwa selama ini BEM itu dengan dekanat biasanya mesti harus beda. Dan kami mencoba untuk gimana sih, mungkin sebetulnya mereka itu kan anak-anak kita sendiri. Terus kemudian ya kita anggap, kita rangkul, seperti pemberian beasiswa yang ini loh, yang dari orang tua itu tadi. Mereka kami jelaskan, dekanat nggak pegang sama sekali. Terus kami kadang-kadang juga, kami melibatkan untuk yang ikut menyeleksi. Pemberian beasiswa pun kadang-kadang saya lihat, kamu ini nggak, rela nggak? Duit beasiswa itu dipakai anak-anak yang kayak itu, naik mobil, kemudian HP-nya paling bagus. Enggak, Bu. Ya udah, sekarang kalian ikut ini. Jadi, ya kalau saya lihat, kalau mereka itu dianggap sebagai anak sendiri, rasanya nggak ada masalah, hubungan kita baik. Saya juga ingat waktu saya jadi wakil dekan bidang kemahasiswaan, pernah ada periode di mana ketua BEM-nya itu cewek. Dan ada kegiatan rutin, mesti harus demo kalau pada saat dias UGM. Itu terus kemudian saya waktu itu harus jaga di depan ini Balai Senat kalau nggak salah. Waktu itu di Balai Senat kalau nggak salah, atau sudah di Gerasaba, saya lupa. Si mbaknya itu saya lupa namanya. Dia belum ada WA, SMS. Bu, tolong Ibu agak minggir sedikit, kami akan mulai melempar tomat. Jadi maksud saya, mereka itu juga masih care dengan ibunya gitu loh. Nah kemudian saya juga dimanfaatkan teman-teman bapak-bapak wakil dekan. Udah ibunya yang maju, biasanya kalau sama ibunya lebih percaya. Itu mungkin sesuatu yang mengesankan. Dan itu salah satu BEM yang dulu juga paling galak itu, yang kemudian akhirnya minta saya jadi pembimbing skripsinya. Waktu lulus saya dikenalkan orang tuanya, sampai sekarang saya dikenalkan dengan istri dan anaknya. Mungkin itu. Jadi hubungan antara dekanat dan BEM waktu itu cukup bagus, nggak ada masalah. Tridharma, membimbing itu yang menyenangkan itu kalau harus membimbing, ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan minat. Misalnya kan minat saya tentang batik, dengan UMKM, atau dengan wisatawan, tentang tourism. Nah itu akan sangat menarik. Ini tadi pelatihan tentang itu akan sangat menarik, dan saya melihat kelompok mereka itu memang masih harus banyak dibantu. Mungkin itu untuk pelatihan. Tapi kalau untuk penelitian, jujur saya kan lahir dan masuk di era di mana penelitian itu belum menjadi sesuatu yang kayak saat ini, di mana kita semua dinilai melalui KUM dan lain-lain, sehingga mungkin saya harus jujur, dalam penelitian saya bukan seseorang yang terlalu maju banget. Mungkin itu. Kalau dalam pengajaran mungkin tadi sudah agak nyangkut tadi ya, bahwa ya ada perbedaan antara mahasiswa zaman dulu dan zaman sekarang. Saya mahasiswa yang saya hadapi sekarang tuh mungkin saya nggak tahu generasi Alpha atau generasi Z ya. Itu beda banget mereka. Kalau yang dulu itu mereka itu masih care dengan lingkungan. Isu-isu tentang
pemerintahan, politik itu iya, tapi sekarang saya nggak tahu. Rasanya ada sedikit yang berbeda. Saya melihat generasi yang sekarang itu, mungkin karena ada kemajuan teknologi gadget sehingga mereka itu terlalu sibuk dengan diri sendiri dan mungkin mereka hanya fokus pada apa yang menjadi minat mereka, sehingga mungkin isu di luar itu mereka mungkin nggak terlalu ini tadi. Mungkin itu, yang saya lihat ini tadi, tapi ya saya nggak tahu ini mungkin perlu perlu kita duduk bareng bagaimana menghadapi mereka, mungkin itu. Inginnya ya nilai-nilai apa, ke-FEB-an itu tetap bisa ditegakkan. Karena kadang-kadang kalau saya kadang-kadang lihat ada mahasiswa pakai seragam, mungkin saya merasa nggak semua dosen itu sama care-nya dengan saya. Nah, harapan saya FEB itu sudah menjadi sebuah fakultas yang besar dan kita besar karena values tersebut. Nah, harapan saya ini ya semua semua yang ada di lingkungan FEB itu turut menjaga values tersebut, itu saja. Ya, harapan saya FEB tetap menjadi, fakultas yang besar dan ya semakin besar mungkin, semakin besar tetapi tetap dengan nilai-nilai keindonesiaannya, dengan nilai-nilai lokalnya. Itu saja. Terima kasih.